apoteker. Ya, tadi untuk jam kerja ya yang ditanyakan ya. Jadi dengan adanya berlakunya BPJS per 1 Januari 2014, ini kan sebetulnya di masalah kebidanan pada PR kita yang berat itu kan di dalam penurunan angka kematian ibu yang kita tidak boleh lepas, kita harus selalu optimalkan, selalu efektifkan untuk penurunan AKI ini. Tahun 2013 ini kan ada program jam besar. Tahun 2014 ini kan jam besar sudah tidak ada, meskipun tidak ada surat resmi sama sekali Pak Kresna. Selembar surat tidak ada. Jadi hebohnya zamannya pemasaran jam persal dulu sampai keluar TV di mana-mana. Tapi begitu dicabut, begitu tidak ada program itu, nggak ada omongan sedikit pun. Ini yang mungkin itu kepala dinas kesehatan yang paling rendah, yang paling rendah ya berarti di daerah. Ya, jadi pada BPJS prinsipnya bawa kartu tak layani, nggak bawa kartu ya nggak layani. Padahal seperti di Solo Jambesda dulu dengan adanya Jambeksa, ini kan kita tidak nanggung persalinan, sehingga ini kita harus graduate seketika, harus secepatnya, sehingga masyarakat tidak terjadi kematian itu karena keterlambatan pelayanan karena biaya. Ini karena tidak ada selembar surat, tidak ada prolog apapun di awal. Padahal regulasi itu kan kita payung hukumnya mana? Kita menggratiskan saat itu kita nggak melayani, seketika harus melayani. Di daerah itu minimal kan per wali atau per bum. Kalau perda itu sesuatu yang lama, habis uang banyak, habis energi banyak. Kalau membuat perda itu habis uang banyak, energi banyak, membosankan seperti itu. Ya, paling gampang kan perwali pun kan juga perlu waktu, tidak bisa 1 hari 2 hari. Sehingga memangnya di Solo ada beberapa, saya bawa staf saya saat itu ada seminggu ya Pak ya, seminggu yang itu kita agak bermasalah. Tapi Solo kan wilayahnya sangat dekat, sehingga langsung kita komunikasikan dengan puskesmas, bidang praktek mandiri, layani dulu ya nanti, tetapi mestinya layani dulu. Kita sudah matur kepada pimpinan tertinggi wali kota, karena ada masalah ini seperti ini gimana Bapak, kalau ini kita cover langsung di Jambesda, meskipun perwalinya nyusul, akhirnya kita layani lagi. Dulu Jambesda kan semua anak, tapi karena kita dulu juga bersinergi dengan program KB, kita memang yang kita tanggung sampai 3 anak. Nah sekarang juga banyak masalah, yang anak keempat, kelima ini jam kerja kita juga tidak nanggung. Tapi di Solo ada dana, istilahnya dana kasuistik untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kalau nanti kita ini nggak dilayani, nanti terjadi kematian juga kita pusing sendiri. Jadi kita ambil alih, karena BPJS itu yang punya kartu itu yang dilayani, nggak punya kartu nggak dilayani. Ini kita ambil alih di Jambesda, tapi mestinya semuanya pakai mekanisme rujukan berjenjang. Praktis normal di puskesmas Ponen dan di bidang praktek mandiri yang dulu sudah kerjasama dengan Jambesda itu kan sudah dilakukan penilaian dengan IPI, yaitu bidang D5 ya, bidang D5, sehingga secara profesi kami serahkan ke ID. Kita sama-sama dengan IPI, kita sama-sama dengan IPI, mana IPI bidang yang memenuhi syarat, sehingga dinas sebetulnya enak, kita nggak harus nyoreti begitu banyak bidang, karena Solo bidang juga banyak sekali, sehingga mana ini yang memenuhi syarat sehingga pelayanan itu bagus. Ya dari Solo itu ada 78 bidang praktek mandiri yang direkomendasikan cuma 24. Satu dari tempat prakteknya, ininya, terus alatnya. Kita kan tidak ingin nanti malah memperpanjang ini, memperpanjang pelayanan sehingga malah terjadi keterlambatan rujukan. Tapi sekarang dengan BPJS kemarin jadi 17 yang kita rekomendasi. Itu bukan dinas sendiri, tapi bersama-sama dengan IPI. Terus terang kami serahkan sepenuhnya ke IPI, tapi fungsi koordinasi, kenapa pilih ini, alasannya apa, kenapa pilih ini, alasannya apa, kenapa ini tidak dipilih, alasannya apa. Terus terang kami karena keterbatasan tenaga, sehingga di dalam penilaian kepada sarana tersebut kami tidak semuanya bisa ikut. Terus kemudian mengenai yang risiko tinggi, ini yang selalu kami pegang adalah buku Jambon dan P4K, sehingga
rujukan-rujukan seandainya ini memangnya puskesmas connect itu nggak bisa, bidang praktek mandiri nggak bisa, ya ini dari yang bersangkutan ini tidak harus lewat connect dulu, langsung sudah kita pegangi rujukan, hamil 2 minggu ini pasien sudah pegang rujukan, sehingga tidak harus muter-muter dulu. Juga untuk AKI ini, untuk persalinan di Solo itu kita punya ambulan rakyat yang siap menjemput pasien untuk dibawa ke puskesmas maupun dibawa ke rumah sakit. Bukan ambulan gratis, tapi istilah kita adalah ambulan rakyat, tapi prinsipnya adalah itu gratis. Ini adalah program untuk penekanan angka kematian ibu sinergi dengan P4K, sehingga tidak harus ada di setiap kelurahan. Ini enaknya di Solo, ya, enaknya di Solo. 51 kelurahan itu satu hari naik sepeda motor sudah semua terlampaui, ya, terlampaui. Jadi kalau dulu zamannya PIN, ini saya 51 kelurahan naik sepeda motor dari ujung 1 sampai ujung 51 sudah selesai sebelum jam kerja, jam 2 sudah selesai. Kemudian untuk masalah obat masih di keluhan yang ex-PNS, ini selalu kami komunikasikan dengan BPJS. Kita bisanya juga karena itu kan urusannya BPJS dengan rumah sakit. Kenapa obatnya bisa seperti itu? Karena sekarang rumah sakit yang dulu sistemnya adalah klaim, sekarang adanya inasi bijis, sehingga mohon maaf teman-teman yang dari rumah sakit mestinya dengan inasi bijis kan dengan paket ini tidak boleh rugi kan? Bagaimana mensikapi tidak boleh rugi? Akhirnya obatnya kan yang dulu 1 bulan, sekarang 2 minggu. Awalnya itu cuma 1 minggu. Nah ini kalau lansia tidak punya kendaraan, sudah hidup sendiri, seperti ini kan ini masalah. Ya, jadi program masalah sekarang katanya bisa 2 minggu. Kalau dulu kan itu tadi keresekan itu tadi. Sampai kadang-kadang pasien datang ke puskesmas, ini ke obat kula kok sementen kula mek gitu. Jadi karena mudah-mudahan yang Samarinda bisa nangkep omongan saya. Jadi karena obatnya banyak sekali dan itu pun semua ditanggung Askes. Saat itu saya sering kelakar dengan Askes. Askes itu kok gak bangkrut ya, obatnya keresekan seperti ini kok. Kan kalau keluar dari rumah sakit itu kalau kontrol kan seperti inilah. Sekarang biasa obat banyak dibatasi, terus sekarang terjadi mapping. Contohnya di Solo dulu pasien itu gampang sekali kemuadi. Sekarang kan kita mapping dengan BPJS, dengan puskesmas. Ya mestinya ini ada masalah. Ya awalnya minta di mapping, setelah di mapping ada ini loh pasien saya kok jadi turun loh. Dulu katanya kelebihan, setelah di mapping rumah sakit bengok lagi. Kok pasien saya jadi turun? Ya misalnya dengan di mapping kan terjadi pemerataan, ya seperti itu. Tapi kadang-kadang pasien sudah dengan dokter ini, maunya dokter ini, tapi ada klausal di bawah untuk kasus-kasus A, B, C, D yang di mapping tersebut tidak bisa, ini bisa langsung ke rumah sakit kelas A. Sehingga sebetulnya kita tidak kaku. Kami sampaikan kepada BPJS saat ini ada Puskesmas, ada kita nggak boleh seperti itu. Kalau seperti itu muter-muter terus, bener nggak bayar, tapi naik becak, naik taksinya itu yang harus bayar. Jadi ada ini kita mapping, tapi di bawahnya kasus ini bisa langsung tidak lewat rujukan berjenjang. Karena di kelas C, kelas B-nya nggak bisa, ini kan harus langsung ke kelas A. Ya, jadi ini untuk memendekkan rantainya tanpa menyalahi aturan. Kemudian Pak Agus, dana kapitasi memangnya tadi Dr. Rena sudah sampaikan baru dana draft mudah-mudahan segera turun ya. Nanti di Bali mudah-mudahan besok Rakernas sudah turun, hadiah di Bali besok Rakernas Region Tengah itu mudah-mudahan sudah turun. Untuk di Solo masih ada di rekening dinas kesehatan. Tapi kami ini juga deg-degan juga ya, deg-degan juga, benar-benar kami deg-degan karena punya dana 4 kali lipat dari biasanya. Karena kami mendapatkan nilai optimal 6.000 di Solo itu. 2013 kan kami petakan dokter-dokter fungsional kami ratakan sehingga terjadi pemerataan semua memenuhi 6.000, sehingga uangnya itu masih ada di rekening dinas kesehatan. Tetapi dengan Adinkes kami Jawa Tengah itu selalu berkoordinasi dengan BPK
Sementara tidak di stop ke kas daerah, masih di dinas kesehatan, tetapi kita membuat laporan kepada wali kota dengan tembusan di BPKA bahwa sudah terjadi luncuran itu, uangnya masih, karena terus terang kalau nanti dimasukkan ke APBD keluarnya sulit, keluarnya sulit. Makanya itu nanti kami bisa berantem dengan teman-teman puskesmas, ya, teman-teman puskesmas. Tadi disampaikan sama Pak di sana tadi nanti rekening langsung ke puskesmas, tapi ini tidak semudah itu loh. BPJS itu gampang, pokoknya tanggung jawabnya dia, saya bayar kapitasi. Oh monggo apa orang ngerti, bosin mau apa aku orang ngerti. Maksudnya dia itu diserahkan langsung ke puskesmas, tapi ini tidak bisa loh serta-merta seperti itu, karena puskesmas itu merupakan UPT. Pengguna anggaran ada di dinas kesehatan, penerimaan keuangan lewat bendahara penerima, keluarnya lewat bendahara pengeluaran. Tidak bisa serta-merta seperti itu. Kalau langsung ke puskesmas, rumus yang saya sampaikan tadi kan nggak bisa. Dinas sebetulnya yang kemarin Askes PNS kita menerima dana kapitasi, luncuran rusmahnya 13, pajak, manahan, musuhan, ini jumlahnya segini. Di dinas itu mampir saja ke rekening dinas kesehatan, hari ini langsung kita masukkan ke rekening APBD, masuk kas daerah, tetapi dengan perincian pajak segini, lusuan segini, mana segini, tapi langsung. Jadi di dinas itu cuma numpang lewat itu bisa berhenti ya, pokoknya itu nggak berhenti gitu loh, langsung ya. Jadi mampir mobil aja nggak sempat mampir gitu ya, jadi nggak sempat mobil ya. Terus kemudian kita akan berusaha ini pendekatan kepada Pemda bahwa nanti rekening dari BPJS itu nggak usah lah mampir ke dinas, udah langsung ke rekening Pemda. Nanti juga Pemda pokoknya sebenarnya kita bisa mengeluarkan gitu. Jadi masuk rekening di BPKAD, nanti yang penting berapa toh hak saya, ini yang saya keluarkan, karena semua mekanisme kan harus lewat APBD. Tapi kita tunggu nanti juga petunjuknya ini ya, karena perpresnya ada Pak ya, perpresnya 40 sampai 60 itu kan jasa pelayanan. Di luar itu maksudnya kalau saya suruh milih ya teman-teman puskesmas, milih 40 atau 60, ya 60 Bu. Nah itu begitu. Ya 60 ya Bu, ya mestinya milihnya seperti itu. Dan yang lain itu soal apa? Kan NR ya. Jadi untuk sarana prasarana yang kemarin itu kalau di Solo sebenarnya nggak masalah dari asal BNN, 100% kembali. Tapi semuanya harus masuk APBD, kita keluarkan di RKA kita, end out semuanya, ya, end out semuanya. Tapi memangnya kita dalam bekerja harus punya planning, harus punya perencanaan, sehingga kira-kira uang kita ini untuk apa toh? Untuk jasa sarana berapa, untuk obat berapa, untuk pengembangan berapa, untuk jasa pelayanan berapa? Ya kalau sekarang 40-60 kemarin di Solo itu sudah 30 berapa Mbak Ida ya? Hampir 40 ya, 35%, ya 35%. Jadi tinggal naikkan sedikit sehingga teman-teman bisa lebih bersemangat yang di puskesmas, sehingga tidak terjadi teman-teman pengen pindah rumah sakit, karena di rumah sakit lebih menjanjikan daripada di dinas. Bebannya di rumah sakit lebih ringan karena ngobati aja, habis jam kerja dia bisa tidur, bisa shopping. Di puskesmas jaga-jaga di bawah kepala dinasnya, iya jaga eventnya, apalagi Solo sekarang banyak event sehingga banyak kegiatan di luar jam kerja. Saya kira itu Pak Dwi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wahyuni. Ada